Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipimpin oleh Giovanni selaku ketua kelas. Silahkan Giovanni. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran. Adakah di sini yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Sebelumnya Ibu akan bertanya nih, adakah kalian atau teman kalian yang pernah memiliki tokoh idola? Nah, biasanya orang yang memiliki tokoh idola cenderung akan menirukan gaya dari idolanya. Kira-kira nih, dalam interaksi sosial itu dinamakan apa ya? Tapi sebelum Ibu membahas lebih lanjut mengenai faktor pendorong interaksi sosial, Ibu akan bertanya nih dengan kalian, adakah di sini yang masih ingat dengan apa itu interaksi sosial? Silahkan Afif. Betul sekali. Jadi interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis antar manusia yang diwujudkan dengan adanya aksi dan reaksi. Sekarang Ibu akan membahas mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Kira-kira kalian udah tahu nggak nih apa itu faktor pendorong interaksi sosial? Kira-kira ada berapa coba? 6. Baik, betul sekali. Jadi faktor pendorong interaksi sosial yang akan kita bahas pada pertemuan ini ada 6. Yang pertama ada imitasi, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada sugesti, yang keempat ada empati, yang kelima ada simpati, yang keenam ada motivasi. Jadi imitasi merupakan proses peniruan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang bersifat sebagian atau sementara. Contohnya apa? Contohnya nih, ketika kalian memiliki tokoh idola, kalian cenderung akan meniru dari tokoh idola tersebut, misalnya gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, gaya jalannya. Tapi yang menjadi titik poin di sini, imitasi itu dilakukan ketika seseorang meniru hanya sebagian saja. Misalnya, kalian memiliki tokoh idola sepak bola misalnya. Kalian meniru dari gaya rambutnya saja atau gaya berpakaiannya saja. Artinya proses peniruan tersebut tidak secara keseluruhan. Kemudian ada identifikasi. Apa yang dinamakan identifikasi? Jadi identifikasi hampir sama dengan imitasi. Apa Bu bedanya? Bedanya kalau identifikasi merupakan dorongan untuk menjadi sama atau identik dengan orang lain. Ada contohnya. Misalnya, ketika kalian memiliki tokoh idola, seperti yang Ibu katakan tadi, kalian meniru mulai dari gaya rambutnya, gaya pakaiannya, gaya berjalannya, dan wajahnya pun kalian meniru tokoh idola tersebut. Kalian tahu Adam Jackson? Jadi, Adam Jackson merupakan tokoh yang sangat mengidentifikasi Michael Jackson. Kenapa begitu? Karena Adam Jackson meniru dari mukanya sama, gaya rambutnya, dan gaya pakaiannya pun sama. Dia hampir sama menyerupai Michael Jackson. Jadi, begitu ya anak-anak, perbedaan antara imitasi dan identifikasi. Paham semua? Jadi selanjutnya Ibu akan membahas mengenai sugesti. Apa Bu yang dinamakan sugesti? Jadi sugesti merupakan pemberian pengaruh atau dorongan dari seseorang kepada orang lain. Ada gak Bu contohnya? Ada. Misalnya nih, ketika kalian sakit, kalian akan pergi ke dokter. Kemudian dokter bilang, adik jangan kelelahan ya, adik harus minum obat biar cepat sembuh. Nah, itu yang dinamakan sugesti. Ada gak Bu contoh kedua dari sugesti? Ada. Misalnya nih, ketika kalian melihat iklan di televisi, misalnya iklan sampo. Sampo tersebut sangat memberikan pengaruh kepada kalian bahwa dia akan sangat
memberikan manfaat kepada rambut kita. Otomatis kalian akan tertarik dan memberi sampo tersebut. Selanjutnya, yang keempat ada simpati. Apa Bu yang dinamakan simpati? Jadi simpati merupakan ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ada contohnya nggak Bu? Tentunya ada. Misalnya nih, ketika ayah dari teman kalian meninggal, otomatis kalian akan merasa sedih, kasihan, dan iba melihat teman kalian tersebut. Kemudian yang kelima ada empati. Kok kata-katanya hampir sama Bu? Apakah ada perbedaan? Tentunya ada ya anak-anak. Kalau simpati ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau empati, kepedulian yang diwujudkan dengan tindakan. Misalnya apa Bu? Misalnya nih, ketika ada musibah misalnya, kalian akan merasa sedih dan sangat prihatin melihat musibah tersebut. Tapi ketika melihat musibah tersebut, kalian akan memberikan tindakan nyata, misalnya bantuan dalam musibah tersebut. Misalnya bantuan pakaian, bantuan makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Jadi beda ya anak-anak. Kalau simpati ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau empati, kepedulian yang diwujudkan dengan tindakan. Terus ketika kalian bertanya, apakah empati itu hanya bisa ditunjukkan bagi perasaan sedih saja Bu? Tentunya bukan ya anak-anak. Jadi empati bisa ditunjukkan dengan adanya perasaan senang. Misalnya apa? Ketika kalian melihat timnas Indonesia menjuarai dalam kejuaraan sepak bola misalnya, kalian akan merasa sangat senang, sangat bahagia melihat timnas tersebut menjuarai. Kemudian, perasaan senang tersebut kalian wujudkan dengan mengunggah foto atau video di dalam akun media sosial milik kalian. Jadi, itu merupakan titik poin dari simpati dan empati. Paham anak-anak? Kemudian, yang terakhir ada motivasi. Apa yang dinamakan motivasi? Ada yang tahu? Benar. Jadi motivasi merupakan proses pemberian pengaruh dari seseorang kepada orang lain sehingga yang diberikan pengaruh akan merasa kritis, rasional, dan tanggung jawab dalam menerima pemberian pengaruh tersebut. Contohnya apa Bu? Contohnya ketika kalian diberikan nasihat guru kalian. Misalnya saya. Kalian harus rajin belajar ya, biar dapat ilmu yang bermanfaat dan nilai yang terbaik. Itu yang dinamakan motivasi. Ada contoh lainnya, Bu? Tentunya ada. Contoh ini berasal dari keluarga kalian misalnya. Ibu kalian memberikan nasihat dan motivasi kepada kalian. Nah, jika kamu berhasil memperoleh peringkat 1, ibu nanti akan memberikan sepeda dan kebutuhan yang kamu mau. Itu merupakan contoh dari motivasi. Artinya, motivasi itu bersifat menyeluruh ya anak-anak, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di keluarga, tapi ada di dalam semua aspek kehidupan kalian. Setelah kita mengetahui faktor pendorong interaksi sosial, mari kita simpulkan bersama ya. Yang pertama apa? Ada imitasi. Merupakan peniruan yang bersifat sebagian atau sementara. Yang kedua, ada identifikasi, artinya dorongan untuk menjadi sama atau identik terhadap orang lain. Yang ketiga, ada sugesti, artinya pemberian pengaruh atau pandangan dari seseorang kepada orang lain. Yang keempat, ada simpati, artinya ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang kelima, ada empati, artinya kepedulian yang diwujudkan dengan tindakan. Kemudian yang terakhir ada motivasi, artinya pemberian pengaruh dari seseorang kepada orang lain sehingga yang diberikan pengaruh akan menerima secara kritis, sadar, dan rasional akan pemberian pengaruh tersebut. Paham anak-anak? Kalau sudah paham,
Minggu depan Ibu akan mengadakan ulangan harian. Tolong dipersiapkan peralatan dan tolong kalian belajar dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan nilai yang maksimal. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.